data ya, kemudian pengumpulan dan pencarian data yang berguna untuk apa? Untuk membuat alternatif keputusan. Jadi sebenarnya penelitian, tetapi gunanya itu untuk menyiapkan bahan pertimbangan membuat keputusan. Ya itu evaluasi. Jadi kalau kita lihat definisinya ini ya, mestinya evaluator itu tidak membuat keputusan. Evaluator itu ya cuman mengevaluasi aja pekerjaannya itu. Karena evaluasi adalah proses pengumpulan dan pencarian dan pengumpulan informasi yang berguna untuk apa? Untuk membuat alternatif kebijakan atau alternatif keputusan. Ya, jadi nanti setelah evaluator itu melakukan evaluasi, lalu hasil evaluasi itu diserahkan kepada pembuat keputusan. Contohnya begini, kalau misalnya ya zaman dulu waktu menterinya masih Pak Bambang, Menteri Pendidikan maksud saya, Pak Bambang dari UGM itu ya, Bambang Sudibyo, itu kan kami diberi tugas untuk mengevaluasi sebaiknya ujian nasional itu apakah desentralisasi atau sentralisasi begitu. Desentralisasi atau sentralisasi. Nah, itu kami melakukan evaluasi pelaksanaan Eptanas yang sudah jalan. Kemudian kami membuatkan alternatif kebijakan. Kalau misalnya dulu, kalau SD dulu rekomendasi kami itu lokal saja, ya lokal saja. Jadi desentralisasi. Karena kerugiannya banyak kalau sentralisasi. SD itu banyak banget. Jadi kalau sentralisasi itu tidak efisien. Nah, yang SMP dan SMA itu masih sentralisasi. Jadi semua pegang pusat, nah, gitu. Nah, kami hanya memberikan alternatif kebijakan. Kemudian nanti yang mengambil kebijakan itu adalah menteri, ya, yang mengambil kebijakan itu menteri. Seperti halnya sekarang misalnya, ya. Coba yang dimaksud ya ini kalau mau ada perubahan kurikulum itu mestinya ada evaluasi kurikulum. Lalu hasil evaluasi itulah disampaikan kepada menteri. Nah, menteri lah yang membuat kebijakan. Jadi idealnya memang begitu, ya, idealnya memang begitu. Cuman masalahnya ya evaluator itu juga kadang-kadang dilakukan oleh guru. Nah, kalau guru itu berarti dua-duanya ya sebagai evaluator tapi sebagai decision maker itu ya. Jadi ini mestinya idealnya evaluator dengan pengambil kebijakan itu pisah. Ya pisah seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, yang dulu kami juga pernah mendapat tugas untuk mengevaluasi proyek-proyek di DIY ini ya. Itu lalu evaluasi baik atau tidak. Nanti kan mengapa itu minta independen yang mengevaluasi karena Bank Dunia itu laporan dari proyek-proyek di pendidikan di DIY itu akan diterima laporannya kalau sudah dievaluasi oleh lembaga independen. Nah itu dulu kami di Happy itu lalu melakukan evaluasi. Hasilnya itu diserahkan ke Bank Dunia, lalu itu digunakan untuk mengambil keputusan. Oh berarti DIY proyeknya diteruskan.
oh di proyeknya di stop. Begitu. Idealnya memang begitu itu. Ya. Jadi evaluasi itu proses pengumpulan sebagai bahan pertimbangan atau dapat digunakan sebagai informasi oleh pengambil keputusan untuk membuat alternatif kebijakan itu. Nah, kembali ke sini tadi ya, ke sini tadi ini PowerPoint-nya nggak urut itu ya. Mestinya ini penelitian. Kalau penelitian, kalau apa? Tokohnya, kegiatannya yang digunakan untuk memetakan maaf itu penelitian untuk kebijakan. Ini tucus. Ini diperlukan untuk memilih. Nah, memilih itu kebijakan tadi. Karena kan evaluasi adalah kegiatan ilmiah atau proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk membuat alternatif kebijakan atau alternatif keputusan. Nah, itu yang penelitian ini evaluasi. Ya, itu. Jadi kalau begitu antara evaluasi dan penelitian itu sama-sama persis, sama-sama kegiatan ilmiah mengumpulkan data, ya pasti persiapan mengumpul data. Teori ya, teori terhadap variabel yang akan diukur itu, kemudian juga metodologi, kemudian nanti ada kesimpulan juga. Cuman nanti ada bedanya antara penelitian dan evaluasi ya. Jadi ini kalau di sini itu sama metode ilmiah semua ya, hanya ini terapan, ini untuk pengembangan ilmu. Nah, ini untuk kebijakan pada umumnya ini ya. Ini ada need assessment, ada formative evaluation, ada summative evaluation. Itu. Ya. Ya. Jadi kalau begitu antara penelitian dan evaluasi itu sedikit ada perbedaan, ya, sedikit ada perbedaan.
sama-sama ilmiah, ya sama-sama ilmiah. Cuman kalau perbedaannya itu, kalau penelitian tidak harus ada program yang diteliti. Kalau evaluasi harus ada program atau kebijakan atau proyek yang dievaluasi. Kalau penelitian itu tidak perlu ada kriteria. Ya, jadi apapun hasilnya ya sudah, itu aja. Tapi kalau evaluasi itu ada kriteria. Hasil lalu dibandingkan dengan kriteria gimana? Nah, kemudian yang ketiga digunakan untuk menjawab permasalahan dan mengembangkan ilmu. Sedangkan untuk evaluasi itu hanya untuk menjawab permasalahan. Jadi kalau begitu dilihat dari prosesnya, kalau penelitian itu ini masalah, ini rancangan, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, kesimpulan, lalu kesimpulan. Jadi ini hasil penelitian, lalu kesimpulan. Beda kalau evaluasi setelah hasil penelitian itu ada pembandingan dengan kriteria hasilnya, kriteria baru kesimpulan. Hasilnya gimana? Oh, rata-ratanya itu 70. Ya sudah. Kalau penelitian rata-rata 70 itu langsung dilapor. Kesimpulannya rata-rata 70. Tapi kalau evaluasi dibandingkan dulu. Kriteria kelulusannya itu berapa? 75. Wah, belum berhasil program itu. Ya, jadi kalau penelitian begitu hasil lalu kesimpulan. Tapi kalau evaluasi hasil bandingkan dulu dengan kriteria. Itu. Nah, ini judul, contoh judul yang atas itu adalah penelitian, yang bawah itu evaluasi. Kinerja guru di Kota Padang. Kinerja guru pasca sertifikasi di Kota Padang, itu yang bawah itu evaluasi. Karena ada apa? Ada program itu kemampuannya naik, ya itu dievaluasi, naik apa tidak. Dan kan kalau kinerja guru apa adanya, tinggi atau rendah, ya, atau skornya berapa gitu ya, skornya berapa itu, skornya berapa, lalu nanti dikatakan sudah lulus atau belum lulus. Nah, itu kalau evaluasi. Tapi kalau penelitian itu hanya skornya sekian, dah. Kalau evaluasi skornya sekian, lalu dibandingkan dengan kriteria. Kriteria kelulusannya berapa? Oh, 75. Lalu kesimpulan program pembelajaran belum berhasil. Nah, itu intinya. Itu jangan sampai lupa. Nah, itu jangan sampai lupa itu. Oke. Sebelum saya teruskan, kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan, mana? Ada ya? Oke. Mbak Nirwana ada? Kalau enggak jawab berarti enggak ada loh ya. Hadir. Oh, hadir. Tadi dimulai. Iya. Oke. Ini Mbak Iqbal ya? Oh, Mas Iqbal. Sorry, Mas Iqbal ada ya? Sorry, terima kasih Mas Iqbal. Mbak Umu Salamah ada? Hadir, Prof. Mana Mbak Umu Salamah? Hadir ya?
Hadir, oke. Mas Muh Fajar Suminto. Ya, Prof. Oke. Oke, ya. Mbak Elsa Delvinti. Hadir, mana? Hadir, Prof. Oke. Hadir. Ya. Ini posisi di Jogja apa di waduh jauh juga ya. Jadi seandainya hari ini kumpul di kampus diberi hadiah 100.000 itu tetap aja nggak bisa ya. Oke. Mbak Tri Mulyaningrum ada nggak? Hadir. Mbak Ferry Desinta ada? Tadi Ada? izin, Prof. Ibunya masuk rumah sakit. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan Ya, ibunya Mbak Ferry Desinta dia kalah gitu, nggih. Oke. Mas Ahmad Syafi'i hadir ya. Ini dari rumah atau dari mana? Mas Ahmad Syafi'i dari Jogja atau luar Jogja? Oh iya. Oh sekarang kalau Purworejo Jogja dekat. Sekarang posisi di mana? Jogja apa Purworejo? Oh, kok iya, di Jogja kok mikir. Kok harus mikir gitu loh. Oh ya, udah. Oke, terima kasih Mas Ahmed ya. Mbak Yuliana? Hadir, Prof. Ya. Posisi di mana? Jogja apa luar Jogja? Luar Jogja, Prof. Di mana? Di Flores, NTT, Prof. Waduh, lumayan dekat ya. Lumayan dekat, oke. Terima kasih. Ini yang dari Flores jelas toh? Sinyalnya bagus toh? Bagus ya? Prof. Alhamdulillah, ya. Ya, oke. Mbak Jumini? Hadir, Prof. Ya. Hadir. Ya. Oh ya, dari Jogja? Iya, Prof. Oh, dari Jogja. Jadi nggak masalah ya. Iya. Masalah apa? Kuotanya itu loh. Ya toh kalau pakai Zoom cepet kayak gitu kan. Ya, makanya ini diselang-seling pakai Zoom, pakai apa namanya? Bismart supaya nggak terlalu boros gitu. Oke, makasih Mbak Jumini. Mas Sama-sama. Randy, nggih, Mas Randy. Hadir mana Mas? Oke, Mas Randy. Mas Randy dari mana, Ji? Dari Jawa Timur, Prof. Oh, dari Jawa Timur. Sidoarjo. Ya. Kutoarjo. Oh, masih merah ya? Nggih, masih merah, Prof. Oh, ya. Masih merah tapi kemana-mana tetap saja nggak pakai masker ya toh? Iya. Jadi walaupun merah tetap aja kemana-mana nggak pakai masker. Oke. Kemudian Mbak ini apa ya? Alusia Nanda atau siapa ini? Aluin Nanda? Enggak ada. Alvin, Oke. Prof. Oh, sorry. Betul. Mbak Alvin. Belum ya? Ya. Penjenan kan bukan Alvin, Mbak Elsa ya toh? Mbak Alvin enggak ada ya? Itu laki-laki, Prof. Oh, sorry. Mas Alvin ya? Oh. Hadir enggak sekarang? Belum ya? Oke.
Mas Ruli Nur Muhaini. Saya Prof, hadir perempuan Prof. Waduh, ini saya terbalik ini ya. Malah ini Mbak ya. Mbak Ruli Nur Muhaini. Ini dari mana? Jogja apa luar Jogja? Dari Oh, sekarang udah di Jogja. Oke. Ya. Mas Mat Bukoy. Hadir, Prof. Hadir. Mana Mas Mamat Kamera Bukoy? bermasalah, Ya, Prof. ini dari mana? Dari Medan, Prof. Oh, dari mana Dari ini? Medan. Wah, dari Medan. Ya lumayan. Lumayan. Iya, Prof. Sekarang masih di Medan? Oke. Ya, oke. Oke, kalau begitu tadi ya yang belum jelas Mbak Alvin tadi. Oke, kembali ke laptop tadi. Jadi perbedaan antara evaluasi dan penelitian evaluasi program. Jadi kalau begitu tadi sudah ada contoh ya, evaluasi. Ini kalau ya ini semester 1 toh? Iya, Bro. Ya. Nanti kan akhir semester 1 harus sudah membuat judul tesis. Nah, sudah mulai mikir yang evaluasi konsentrasi, yang konsentrasi evaluasi judulnya apa aja ya. Nah, penelitian itu untuk S3. Nah, itu udah ya udah punya gambaran kalau nanti tesis. Sekali lagi, kalau kita melakukan penelitian sesudah ada program, nah itu berarti evaluasi gitu. Nah, di Padang, jadi ya contohnya aja di Padang. Tuh. Nah, sekarang bedanya penilaian dan evaluasi itu apa? Tadi evaluasi dan penilaian. Itu. Penilaian itu penafsiran terhadap informasi. Informasi itu bisa juga ada orang per orang. Jadi penafsiran itu pembandingan skor atau informasi itu dengan kriteria. Kita tahu bahwa skor itu tidak ada artinya apa-apa bila tidak dibandingkan dengan acuan tertentu. Contohnya, kalau kita punya skor 10, jangan bangga dulu. Ya, jangan terus aku skornya 10, hebat, atau anak atau ponakan saya atau cucu saya dapat 10 berarti hebat. Belum tentu, dibandingkan dulu dengan acuannya. Kalau acuannya itu kelompok, nah dilihat temennya ada masuk yang on itu. Tadinya kan kita hampir bilang hebat gitu kan. Ya itu karena kita belum membandingkan dengan
kriteria tertentu. Jadi penafsiran ini adalah penilaian adalah penafsiran terhadap informasi. Informasi itu bisa juga hasil. Jadi informasi itu bisa skor hasil pengukuran, tapi bisa juga data bukan hasil pengukuran. Yang implikasinya dikenakan pada orang per orang. Jadi nanti kalau saya melakukan orang itu terus tes kan dapat skor. Nah, skornya itu acuan, itulah kita. Jadi kalau kita membuat ya ini ada pekerjaan, lalu kita beri skor, itu baru skor. Tapi kalau skor itu nanti sudah kita tafsirkan, sudah kita bandingkan dengan acuan, lah itulah namanya menilai. Saya koreksi pekerjaan salah satu dari saudara. Wah, ini udah acuannya apa? Acuan bisa juga norma. Ini saya lihat itu kok teman-temannya itu dapatnya itu kurang dari 80 ya. Jadi di bawahnya lalu saya katakan ini bagus. Ya, atau bisa juga 80 ini saya bandingkan dengan kriteria kelulusan 76. Makanya lalu saya katakan, wah, si A ini. Jadi di sini contohnya itu kalau penilaian adalah penafsiran terhadap implikasinya dikenakan pada orang per orang. Jadi itu saya hanya menilai satu orang. Saya skor lalu saya bandingkan dengan kriteria. Oh, lulus. Nah, si B saya dapat skor. Saya bandingkan kriteria kelulusan. Lulus. Si C. Demikian terus. Nah, inilah implikasinya dikenakan pada orang per orang. Jadi satu-satu. Nah, nanti kalau sudah sekumpulan orang, jadi saya menilai tadi A lulus, B lulus, C lulus, D lulus, E lulus 25 dari 26. Huruf abjad itu 26 atau 30 ya. Ya. Berarti program pembelajaran saya berhasil. Nah, ini bedanya penilaian dan evaluasi. Kalau penilaian itu hanya kamu belum lulus, kamu belum baik, itu penilaian. Kumpulan anak yang tadi saya nilai itu sudah lulus semua, nah itu berarti sekelompok orang atau program. Berarti saya bisa mengatakan program pembelajaran saya berhasil. Nah, ini saya sudah evaluasi dan penelitian dengan sejelas-jelasnya. Ya, paling enggak menurut saya sudah jelas itu, ya. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas, oke, silakan gitu. Jadi ini penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Jadi ini bukan mengukur tapi untuk mengetahui dan mendeskripsikan ya. Tuh. Kalau di Permendikbud nomor 20 tahun 2007 itu di sini mengukur. Menurut saya itu bukan untuk mengukur tapi untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian hasil belajar. Karena mengukur itu dilakukan sebelum penilaian. Gitu. Nah, ini jadi ini ada penilaian, ada evaluasi. Kalau begitu, ini ada yang penilaian tapi tidak lanjutnya itu di evaluasi ini ada. Tapi ada juga yang evaluasi ini tanpa melakukan penilaian dulu. Ya, tanpa melakukan penilaian dulu. Makanya tadi, ya, saudara-saudara yang terhormat, saya tadi informasi, ya, penafsiran terhadap informasi. Karena informasi itu bisa hasil pengukuran, tapi juga bisa tidak. Informasi itu bisa kuat. Nah, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nih. Jadi ini penilaian dan atau evaluasi itu memerlukan informasi. Nah, informasi itu bisa diperoleh melalui pengukuran dan tidak melalui non pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu kuantifikasi suatu subjek ataupun objek. Pengangkaan. Kalau non pengukuran, nah itu apa adanya. Nggak usah diangka-angkakan itu adanya itu apa. Ya itu. Kalau misalnya saya melihat atau saya mengumpulkan informasi di ruang kelas, itu saya ada yang hasil pengukuran, tapi ada juga yang tidak. Ya, misal aja rata-rata panjang meja itu berapa, rata-rata berat meja itu berapa, atau jumlah meja itu berapa, jumlah kursinya berapa. Tapi ada juga yang tidak usah diukur-ukur begitu, apa adanya aja. Kursinya sudah jelek atau masih bagus, masih berfungsi atau tidak berfungsi, warnanya sudah agak tidak kentara atau masih bagus. Jadi ini yang informasi itu bisa diperoleh melalui pengukuran, tapi boleh juga tidak melalui pengukuran. Jadi apa adanya aja, ya, apa adanya itu. Nah ini, pengukuran adalah kegiatan yang sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Kata sistematik itu saya letak pentingnya kegiatan pengukuran itu. Jadi kegiatan yang sistematis, kalau nggak sistematis itu namanya nggak pengukuran ya. Sistematis itu dirancang dan dilakukan secara urut ya, sesuai prosedurnya. Itu. Nah, kalau begitu instrumen yang dipakai juga
harus dirancang. Jadi sistematik di sini. Nah, pengukuran itu ada tes, ada non tes. Kalau saya ingin mengetahui kemampuan seseorang, yaitu kegiatan yang harus saya lakukan itu namanya tes. Kemampuan matematik, kemampuan biologi, itu tes. Tapi kalau yang diukur itu bukan potensi atau bukan kemampuan, itu namanya bukan tes. Kalau saya ya hanya ingin saya mengukur berat badan, tinggi badan, nah itu bukan tes. Tapi kalau saya mengukur kemampuan matematikanya, kemampuan biologinya, itu tes. Jadi tergantung dari gejala atau subjek yang kita ukur, apakah itu potensi atau non. Jadi memang kata tes ini bisa berupa kata kerja, tapi bisa juga kata benda. Kalau tes sebagai kata benda, tes sebagai kata kerja, yaitu kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan, mengkuantifikasikan potensi. Tes sebagai kata benda adalah seperangkat pertanyaan yang jawabannya ada unsur benar dan salah. Tes sebagai kata kerja tadi mengkuantifikasikan potensi. Kalau pertanyaan 3 berapa? Itu tes, karena jawabannya kalau nggak dijawab 6 salah, dijawab 6 benar. Tapi kalau kamu suka apa, itu nggak ada benar salah. Suka merah, ya benar. Suka. Jadi kalau tes itu seperangkat pertanyaan yang jawabannya itu ada unsur benar salah. Nah, kalau kita mengembangkan snare ya, itu termasuk yang jawabannya tidak ada unsur benar dan salah. Ada pertanyaan, monggo. Coba saya lihat dulu
nanti tidur semua. Ini yang siap Mas Fajar Suminto. Ada pertanyaan Mas Fajar? Belum? Belum, Prof. Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan. Yang Saya, lain Prof. jangan sembunyi. Saya, Prof. Ya, silakan monggo. Iya, Ya. perkenalkan Prof, nama saya Bukhari, Prof. Oh iya. Ya. Oh sebentar, Muhammad Bukhari. Bukhari Munte, Prof. Paling terakhir, Prof, nama Oh saya. iya, Muhammad Bukhari, betul. Silakan monggo. Ya. Prof, yang perbedaan penelitian dan evaluasi, maksudnya kalau masih ulang lagi kepada kriterianya, ya gitu. Iya, betul. Apa sih? Apakah kriteria yang dimaksud di dalam evaluasi, Prof? Itu ya, Prof? Iya. Oke. Ada perbedaan antara tujuan dan kriteria di evaluasi ya. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah program itu sudah berhasil sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, itu tujuannya saya melakukan evaluasi. Nah, kriterianya apa? Kriteria keberhasilan itu apa? Kriteria keberhasilan itu kalau input, terus proses, terus produk, dan menghasilkan hasil dari program itu sesuai dengan tujuan. Saya ulangi lagi, ada perbedaan antara tujuan dan kriteria. Kalau tujuan itu, ini tujuan evaluasi atau tujuan program, ini harus dijelaskan dulu. Kalau tujuan program lain dengan tujuan evaluasi. Kalau tadi misalnya kita menyelenggarakan pelatihan, ya, untuk mengetahui kalau tujuan program itu untuk meningkatkan kemampuan guru, itu tujuan program. Kalau tujuan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan program tercapai atau tidak. Lalu yang kriteria yang mana? Kriterianya adalah tercapai tujuan program itu kalau apa gitu. Oh, kalau semua, kalau 75% guru yang mengikuti pelatihan itu kemampuannya meningkat. Ya. Jadi ada perbedaan antara tujuan dan kriteria. Itu Mas Bukhari ya. Oke. Ya. Untuk Ya, di dalam silakan, Bu. berikutnya, Prof, di dalam penelitian evaluasi nanti, tujuan dan kriteria itu ada di dalam tesis tersebut, Prof. Iya. Misalnya tadi dicontohkan yang Prof kasih tadi itu judulnya tentang PPG guru, sertifikasi guru di Padang, begitu kan, Prof? Ya. Jadi di dalam penelitian itu ada tujuannya dan juga ada kriterianya. Kalau tadi dia termasuk penelitian evaluasi. Ya. Makanya kan di sistematika penulisan laporan evaluasi itu ada deskripsi program. Ya, deskripsi program itu nanti dijelaskan tujuan program itu apa. Kalau tadi saya contohkan sertifikasi, tujuan program sertifikasi apa? Meningkatkan kemampuan guru. Lalu tujuan evaluasi ini apa? Untuk melihat, untuk mengetahui apakah kemampuan guru meningkat atau tidak, atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah tujuan program tercapai atau tidak. Nah, kriteria tercapai itu bagaimana? Kalau 75% lebih guru yang mengikuti sertifikasi itu
meningkat kemampuannya. Itu. Sudah jelas Ya, belum? Ya, sudah jelas, Prof. Ini yang lain saya juga khawatir nanti jangan-jangan belum jelas ya. Silakan, nggih, monggo-monggo. Ya. Oke. Iya, makanya tadi di perbedaan itu kan, kalau penelitian itu bisa menghasilkan pengetahuan dan juga bisa memecahkan masalah. Tapi yang evaluasi itu hanya memecahkan masalah saja. Jadi pokoknya, tujuan pokoknya itu bukan untuk mengembangkan ilmu, ya, bukan untuk mengembangkan ilmu, tetapi untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan itu tercapai apa tidak itu. Ya, itu ya. Oke. Makasih, ini Mbak-mbak, ayo Mbak-mbak yang lain, Mbak. Belum ada ini, baru silakan. Iya, Prof. Ini terkait pengumpulan informasi, Prof. Kan tadi ada pengukuran dan non-pengukuran. Nah, kalau pengukuran menggunakan tes atau non-tes. Sementara kalau non-pengukuran, apakah bentuknya itu seperti observasi, angket, seperti itu, Kak, Prof? Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya ada sebuah judul seperti ini, Prof. Mengetahui keefektifan salah satu metode pembelajaran. Apakah itu termasuk dalam judul untuk evaluasi juga, Kak, Prof? Penelitian evaluasi seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang aduh, tadi kok jadi lupa yang pertama tadi kok lupa. Jadi pertanyaan nomor 1 apa, Mbak? Pertanyaan tentang pengumpulan informasi, Prof, yang non pengukuran. Ya, betul. Yang non pengukuran itu misalnya observasi, memperhatikan lingkungan, kemudian perilaku, kemudian keadaan, wah kursinya sudah tidak berfungsi, wah kursinya sudah banyak yang rusak. Nah, itu kan hasil observasi ini. Ini tidak diukur tapi diobservasi lalu bisa disimpulkan. Misalnya kebanyakan mahasiswa yang mengikuti kuliah ini ngantuk. Nah, itu akan hasil observasi. Tapi kalau misalnya coba diisi angket ini atau jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, nah, itu biasanya datanya itu kuantitatif, itu yang hasil pengukuran, ya, itu hasil pengukuran. Jadi kalau nanti kita mencoba mengangkakan apapun, nah itu namanya udah pengukuran, entah itu sikap, perilaku atau apa, ya bisa juga pengukuran. Tapi ada yang pengukuran itu ada yang tes dan non tes. Kalau kita hanya mengangkakan ya misalnya kesukaan ataupun sikap atau motivasi ya yang non potensi, yaitu namanya non pengukuran. Jadi betul data hasil yang non pengukuran itu ya hasil observasi itu. Kalau yang instrumen atau kuesioner atau angket itu biasanya yang pengukuran gitu. Oke. Terus yang kedua tadi pertanyaannya itu apa tadi? Pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi misalkan judul yang kita ambil adalah untuk mengetahui keefektifan. Ya,
kalau judul keefektifan ya, kita membuat program, lalu kita cek, nah itu namanya evaluasi. Efektivitas program pelatihan itu sudah evaluasi itu. Walaupun di situ tidak ada kata evaluasi gitu, enggak, tapi dilihat dari efektivitas program pelatihan. Nah, itu udah evaluasi karena akan melihat apakah program pelatihan itu bermakna atau tidak. Betul. Udah bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan, Mas Ahmad, silakan. Ya, tadi kan kalau ceritanya Mas Ahmad tadi kan program itu ada, cuman tidak teridentifikasi, tidak terdefinisikan gitu kan, tidak terdefinisikan. Nah, itu bisa dievaluasi. Ya, misalnya program pembiasaan karakter baik, gitu. Walaupun tidak tertulis di situ, tapi kan ada begini. Misalnya, di beberapa tempat itu dipasang slogan ataupun moto yang misalnya rajin belajar menuai ya yang hasil yang bagus atau dan sebagainya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini sudah terlihat walaupun tidak tertuliskan secara rinci tapi pelaksananya sudah keinginannya sudah ditampilkan dalam bentuk tulisan-tulisan tadi. Bisa, itu artinya sudah ada programnya. Hanya nanti perlu dituliskan dulu nanti kalau saudara akan melakukan evaluasi program peningkatan karakter di SMP mana. Nah, ini tuh ditanya aja, Pak, kok dipasang tulisan-tulisan kayak gitu tuh apa tuh? Oh, ini kan dalam rangka meningkatkan. Lah itu ditulis nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ataupun Pak Pengawas itu ditulis gitu. Ya, makasih. Ada lagi? Boleh dievaluasi itu. Ya. Walaupun tidak kelihatan itu, Prof ya. Hah? Walaupun tidak kelihatan itu mestinya boleh dievaluasi seperti itu, Prof. Ya, tapi ada loh ya. Ada loh. Contohnya kalau begini, di situ juga nggak ada tulisan apa-apa, juga tidak tertulis di manajemen, lalu dievaluasi nggak boleh itu, artinya nggak ada program. Wong tidak ada tulisannya apa-apa kok terus saya punya program upaya peningkatan karakter. Lah, buktinya mana kalau kamu punya cita-cita kayak gitu? Buktinya nggak ada, wong yang tahu baru saya kok. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau tadi, walaupun tidak tertulis di dokumennya, tapi X-nya sudah ada kelihatan, menempel beberapa tulisan gitu. Jadi itu bisa dilihat dari tulisan yang sudah ada, tapi bisa juga dari perilakunya nanti lalu diterjemahkan dalam tulisan itu. Oke, Mas, makasih komentarnya Mas Fajar. Oke, ada lagi? Saya, Prof. Oke, silakan monggo. Ini siapa? Halo. Silakan. Ya. Jumini, Prof. Ya, silakan Mbak Jumini. Saya izin bertanya. Dalam evaluasi itu kan bisa saja ada yang kita evaluasi itu proyek, program, atau kebijakan gitu ya, Prof ya. Oke. Kemudian untuk proyek itu
Sepertinya kok sedikit sekali saya menemukan ada evaluasi proyek. Itu Betul. apakah boleh dilakukan evaluasi, kemudian bentuknya apakah sama dengan evaluasi program? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, untuk evaluasi kebijakan itu bagi guru atau yang level guru itu apakah terlalu tinggi? Karena kebijakan biasanya kan berasal dari pemerintah seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, pada PowerPoint ini yang terakhir itu kan digambarkan proyek, program, kebijakan gitu ya. Proyek, program, kebijakan. Proyek itu memang biasanya waktunya hanya sebentar. Tapi apakah itu bisa dievaluasi? Bisa. Ya. Kalau contohnya itu misalnya kebijakan, semua guru harus memiliki sertifikat pendidik, itu kebijakannya. Terus programnya, program sertifikasi guru, itu programnya. Proyeknya pengadaan modul. Nah, kalau gitu evaluasi proyek ya cuman evaluasi pengadaan modul. Dulu yang diberi tugas siapa, terus selesai berapa persen, kualitasnya bagaimana, kan ini bisa, ya toh? Bisa. Prosedurnya sama dengan evaluasi program. Cuman kalau untuk tesis tampaknya evaluasi proyek itu terlalu kecil. Makanya paling tidak itu evaluasi program. Syukur kalau evaluasi kebijakan. Nah ini kan terus tadi pertanyaannya, apa kalau guru itu mungkin? Loh, ini yang perlu saya sampaikan, kebijakan itu dari yang tinggi sampai yang bawah. Kepala sekolah juga punya kebijakan. Kalau misalnya semua guru atau begini, semua guru itu menggunakan pakaian seragam pada hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu kebijakan kepala sekolah. Itu bisa dievaluasi. Bagaimana implementasi terhadap kebijakan seragam. Nah, kan begitu. Jadi boleh juga. Terus dampaknya terhadap disiplin kerja. Nah, boleh. Jadi namanya kebijakan itu tidak mesti dari menteri, bisa juga sampai pada level kepala sekolah. Guru juga boleh melakukan evaluasi terhadap kebijakan sekolah. Cuman biasanya nggak ada guru yang berani mengevaluasi hasilnya objektif itu nggak ada, ya toh. Pasti walaupun nggak baik dikatakan baik kan gitu supaya tetap itu loh ya. Jadi boleh juga itu Mbak Jumini, cuman beranikah mengatakan yang sebenarnya gitu. Bu, kamu ngapain tuh? Ini mengevaluasi Pak, kebijakan Bapak yang gini. Ya enggak apa-apa, yang penting hasilnya baik loh ya. Jadi udah dipesan, yang penting hasilnya baik. Kalau tidak ya enggak usah dievaluasi. Udah baik. Nah, udah. Jadi sebenarnya boleh juga guru melakukan evaluasi kebijakan. Itu ya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Jumini. Ada lagi? Ada Prof. Saya Prof. Bukhari, Prof. Oke, ada lagi Mas Bukhari, silakan. Ya Prof. Ini melanjutkan pertanyaan dari Mbak Jumini tadi Prof. Evaluasi program dalam membuat kriterianya, menentukan kriterianya, apakah harus dari rule of thumb-nya, apakah harus dari pemerintah atau bisa nggak dari teori? Misalkan tadi evaluasi program tentang pelaksanaan sertifikasi guru. Secara umum kan sudah ada rule of thumb-nya dari sertifikat PPG misalnya gitu kan, Prof. Tapi bisakah kita membuat kriterianya itu dari teori-teori yang ada gitu kan? Di evaluasi program ini kita nggak terlibat di program tersebut.
kita bahagian luar, tapi kita bisa mengamati berjalannya program itu dari teori. Begitu, Prof. Ya. Boleh jadi kriteria itu bisa didasarkan pada teori. Misalnya begini, penguasaan kompetensi itu menurut teori, menurut Nanele itu sudah dikatakan kalau 80% menguasai, yaitu sudah berkompetens. Tapi kan nanti kan bisa juga pemerintah itu bukan ngambil 80, kalau 80 nggak ada yang lulus. Lalu hanya diambil taruhlah 60. Saya ulangi lagi, jadi boleh juga kriteria itu diambil dari yang tertulis ataupun kajian teori menurut para ahli. Tapi bisa juga kriteria itu ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pun kadang-kadang juga menggunakan pendekatan bukan kriterium lagi ya. Misalnya ini ya, tapi ya ini saya pernah jadi ketua tim sertifikasi guru ya, ketua nasional itu. Misalnya aja udah ditetapkan, misalnya itu guru dinyatakan lulus kalau skornya itu 80, misalnya begitu. Tapi setelah ujian, kok yang dapat 80 cuma sedikit. Lalu kriteria itu diturunkan menjadi 60. 60 pun kok juga sedikit. Terutama di daerah tertentu sedikit. Lalu diturunkan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, namanya bukan kriteria, ya, tapi itu norma, ya, norma. Itu teman-temannya dapat berapa, ya, lalu udahlah diambil aja segini gitu ya, karena ternyata kebanyakan peserta itu skornya rendah itu. Jadi sekali lagi boleh kriteria itu diambil dari teori. Tapi boleh juga itu dari pemerintah ataupun ditentukan sendiri oleh evaluator itu, karena evaluator kebetulan yang punya program. Jadi tahu karakteristik program dan karakteristik objek yang dikenai evaluasi. Oke, makasih Mas Bukhari. Ada lagi? Nah, ini sama dengan yang tadi, evaluasi pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Ingat bahwa penilaian hasil belajar itu bagian dari evaluasi pembelajaran. Karena cakupan evaluasi pembelajaran itu persiapan ini, pelaksanaan evaluasi ini, kemudian produk atau hasil evaluasi, dan ini tindak lanjutnya. Jadi ini ya, dua hal ini harus dipahami bahwa evaluasi pembelajaran itu cakupannya adalah persiapan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa.
Coba lihat di standar proses itu ya. Di standar proses itu yang dimaksud evaluasi pembelajaran itu mencakup persiapan, proses pembelajaran, terus proses pelaksanaan penilaian. Nah, cakupan evaluasi itu persiapan itu penyusun rancangan evaluasi, penyusunan perangkat instrumen, jadi membuat soal dan serta kriteria pencapaian tujuan program pembelajaran. Jadi program itu dilaksanakan. Dan itu tidak boleh diubah-ubah. Ya, tidak boleh diubah-ubah. Nanti kalau diubah-ubah namanya acuan normal lagi seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, dalam persiapan ini apa yang dilakukan yaitu penyusunan rancangan evaluasi. Jadi mestinya ya evaluasi itu dirancang. Kalau itu kaitannya dengan penilaiannya itu harus dirancang. Penilaiannya itu nanti bentuknya apa saja, terus hasil penilaian itu digunakan untuk apa? Lah kalau sudah memperhatikan pemanfaatan hasil itu sudah evaluasi. Jadi ini juga perlu saya sampaikan, kalau hasil penilaian itu nanti dimanfaatkan untuk perbaikan, itu namanya sudah evaluasi juga. Kemudian juga perlu disiapkan ya perangkat instrumen serta kriteria ketercapaian tujuan program pembelajaran. Jadi kriterianya itu apa? Dikatakan berhasil kalau apa? Kalau 80% peserta lulus semua. Nah, itu misalnya. Ya. Kemudian nanti setelah persiapan itu adalah pelaksanaan evaluasi, pengamatan dan atau pengukuran pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga ini pengamatan dan atau pengukuran pelaksanaan penilaian. Jadi dalam pelaksanaan itu ada pengamatan dan atau pengukuran pelaksanaan pembelajaran, terus pengamatan dan atau pengukuran pelaksanaan kriteria. Nah, disinilah yang hijau inilah dilakukan penilaian hasil belajar. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam evaluasi adalah pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan materi ajar, strategi mengajar, dan bagaimana siswa itu belajar. Jadi mestinya kalau kita melakukan evaluasi hasil belajar, itu produk dari penilaian itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, ya,
mungkin. Atau kita ragu ya itu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan hasil belajar. Jadi ini ya, dalam evaluasi pembelajaran itu di dalamnya ada ya itu pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan materi ajar, strategi mengajar guru, dan belajar siswa. Inilah yang lalu disebut evaluasi itu. Kalau hanya 1 poin, ya hanya menilai hasil belajar siswa, itu hanya penilaian. Tapi nanti kalau penilaian hasil belajar siswa, hasil dari penilaian itu digunakan untuk perbaikan materi, perbaikan strategi pembelajaran, itu namanya sudah evaluasi gitu. Nah, kalau penilaian itu penyusunan rancangan penilaian, penyusunan butir soal dan panduan penskoran, serta kriteria kelulusan, nah, itu cakupan penilaian. Ingat, penilaian ini juga masuk di dalam evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi kalau misalnya kita belajar penyusunan butir soal, nah ini mata kuliahnya bisa penilaian hasil belajar. Penyusunan rancangan penilaian ini jarang loh ya. Yang kita lihat itu guru membuat rancangan penilaian itu enggak ada. Rancangan penilaian itu misalnya 1 semester itu nanti apa saja yang akan dilakukan guru untuk siswanya. Ya. Ingat kalau kita membuat butir-butir soal itu harus ada panduan penskorannya. Nah, serta kriteria kelulusan. Itu harus ada. Ya, harus ada. Karena kalau nggak ada nanti bagaimana orang lain itu bisa melakukan penskoran. Apalagi soalnya urean. Kalau soal pilihan ganda aja mungkin mudah. Yang benar diberi skor 1, salah diberi skor 0. Terus skor seseorang itu namanya jumlah yang betul. Terus dikonversi ke skor 0-100, itu gampang. Ya. Ya, ini pengamatan dan atau pengukuran perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa, tindak lanjut hasil penilaian khususnya yang dikenakan pada siswa. Jadi ini yang penting yang sering kita lupakan adalah tindak lanjut dari hasil penilaian. Tidak digunakan untuk memberikan masukan pada siswa, ya, supaya siswa itu bisa belajar lebih baik. Malah kadang-kadang ditambah-tambahi kata dan kalimat yang negatif sehingga murid itu semakin takut. Ya.
Jadi kalau begitu evaluasi kebijakan, evaluasi itu ada evaluasi kebijakan, evaluasi program, evaluasi proyek. Kalau kebijakan itu hanya general guide to action that direct the attainment of objectives. Jadi hanya guide saja, guide untuk mencapai tujuan. Jadi policy doesn't tell organizational members exactly what to do. Jadi nggak ada aran-aran yang jelas apa yang harus dilakukan oleh anggota organisasi itu. Enggak. Cuman guide-guide-nya aja. Seperti yang tadi, semua guru harus punya sertifikat pendidik. Hanya begitu aja. Enggak ada panduan-panduan bagaimana cara mencapainya, bagaimana meraihnya, enggak ada. Ya. Jadi garis besarnya aja, hanya guide aja bahwa semua guru harus punya sertifikat pendidik. Itu guide-nya, kebijakannya, ya kebijakannya itu. Ya. Jadi ini kan policy doesn't tell ya tadi ya. Nah. Jadi kalau begitu kebijakan itu ya hanya arahan aja pada manajemen. Nah. Jadi ini hanya apa tadi guide ya guide aja. Atau di sini kalau menurut Robin itu policy itu guide atau panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi misalnya aja guru yang mendapat skor 80 dikatakan lulus, itu juga kebijakan. Bagaimana cara memperoleh 80 itu tidak dijelaskan. Ya, ini sama ya. Ya. Nah, apa itu program? Program adalah kegiatan yang terancang secara sistematik dan terdiri dari beberapa aspek yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk menghasilkan perubahan dan atau perbaikan. Ya. Program adalah kegiatan yang terancang secara sistematik dan terdiri dari beberapa aspek yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk menghasilkan perubahan dan atau perbaikan. Ya. Jadi program itu posisinya di atas proyek. Program itu program dapat berisi sejumlah proyek, tetapi proyek tidak bisa berisi program. Dan biasanya program itu punya masa bekerjanya itu lebih lama daripada proyek, ya. Tuh. Nah, ini menurut Fitzpatrick, ya, tahun 2011. Nah, ini. Jadi program itu seperangkat kegiatan yang terancang secara sistematik menggunakan sumber-sumber yang terkelola. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan khusus dan terkait dengan atau kebutuhan khusus. Ya. Jadi itu program.
Ini masih tadi kebijakan. Nah ini, seperti halnya program, kebijakan itu juga dirancang untuk mencapai perubahan, ya, untuk mencapai perubahan atau perbaikan gitulah. Tetapi tidak sepertinya program, kebijakan itu tidak membuat kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi kalau kebijakan itu hanya tujuannya aja. Tapi caranya mencapai tujuan itu enggak disebutkan, tidak dijelaskan. Seperti yang tadi saya contohkan. Semua guru harus memiliki sertifikat pendidik, hanya begitu aja. Tapi how to get it tidak dijelaskan. Bagaimana cara memperoleh sertifikat itu enggak dijelaskan. Enggak diberi cara-cara gitu ya. Nah, tapi program itu ada aja. Nah. Jadi tidak membuat tahapan-tahapan jelas, tapi hanya ada aturan-aturan gitu ya, ada aturan-aturan itu. Tapi saudara yang terhormat, memang antara kebijakan dan program itu tidak semuanya sepakat bahwa itu berbeda. Ada juga yang menyamakan antara program dan kebijakan. Seperti halnya penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi itu kalau di Malaysia ya sama aja. Ya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu ya para analis kebijakan itu dilatih dalam ilmu-ilmu politik ya. Tapi sebaliknya yang evaluator malah dilatih tentang psikologi, education, and public administration. Jadi ini terbolak-balik ini menurut kami ya. Nah, kalau di Amerika bisa ya, itu disebut dengan evaluasi program. Tapi kalau di Amerika dan mungkin negara-negara lain itu disebut dengan evaluasi kebijakan. Ya. Seperti halnya kita kenal bahasa Inggris itu kan ada Inggris Australia, ada Inggris Amerika gitu ya. Amerika dan Inggris, sorry. Itu kan juga berbeda-beda cara menulisnya. Sedikit berbeda, ada beberapa kata yang berbeda. Ini juga ya. Jadi kalau di Amerika evaluasi kebijakan juga evaluasi program. Tapi kalau di Eropa dan beberapa negara yang lain ya. Jadi kalau begitu hampir nggak ada perbedaan antara kebijakan dan program. Tapi kita di sini itu ada perbedaan, itu ada. Ini paling sempit itu proyek, agak luas program, paling luas itu kebijakan. Ini contohnya. Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sihat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah. Kemudian programnya adalah sertifikasi guru dan proyeknya adalah pengadaan modul, bahan ajar PLPG atau mungkin penyusunan soal UKG.
Ya, saya kira jelas ini perbedaan antara evaluasi, penilaian, evaluasi penelitian, terus evaluasi sendiri ada evaluasi proyek, evaluasi program, evaluasi kebijakan. 5 konsep yang kita pelajari hari ini. Ya, perbedaan evaluasi dan penilaian, perbedaan evaluasi dan penelitian. Terus perbedaan kebijakan dan program, perbedaan program dan proyek. Ya, itu. Nah, ini contoh juga ya, contoh juga. Ya. Ini tadi sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ayo bangun. Mas udah bangun toh? Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu untuk oleh-oleh coba. Ini kan mata kuliah evaluasi ya. Coba nanti bikin satu judul evaluasi program. Ya. Evaluasi program. Satu judul aja. Evaluasi program. Oh iya, Mbak Evangelia ada enggak ini? Mbak Evangelia? Ada, Pak. Saya. Ada. Kan Mbak Evangelia itu tanya modul yang saya buat. Itu berupa berbagai makalah terkait dengan evaluasi dan penilaian. Itu dilihat aja di kelompok makalah saya. Google itu ya. Google nanti diketik aja Badrun, terus koma, optimalisasi, begitu sudah nanti keluar berbagai paper saya. Itu nanti bisa dicari mana yang cocok. Evaluasi kurikulum juga ada. Penelitian tindakan juga ada. Penulisan butir soal juga ada. Ya memang nggak sempat merapikan terus jadi buku. Sudah disitasi berapa kali itu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Mau bertanya, Prof? Oh silakan, monggo Mbak Jumini ada. Untuk yang tugas tadi itu kan hanya sebatas judul saja ya? Judul aja. Oke, terima kasih. Judul aja dulu. Nggak usah proposal jadi ya. Kalau terus mau dibuat proposal jadi, judul dulu. Nanti kita cek sudah layak atau belum gitu ya. Tapi jangan yang sudah ada, syukur kalau bisa digunakan untuk judul tesis gitu loh ya. Jadi tapi saya kira kalau hanya evaluasi kurikulum 13 di SMP 1 Kota Yogyakarta sudah banyak, ya toh? Sudah banyak. Coba itu. Misalnya evaluasi dampak pembelajaran dengan COVID, nah itu bagus itu. Nah, itu nanti coba pembelajaran di masa COVID itu dampaknya terhadap kegiatan pembelajaran gimana, atau terhadap
ya kegiatan perilaku anak untuk belajar gimana itu. Jadi kalau bisa yang agak baru gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Jumini. Ada lagi? Saya, Prof. Silakan ini Mas. Ya, Mas Fajar silakan, monggo. Kalau untuk ruang lingkupnya khusus pendidikan ini, Prof ya, evaluasi programnya. Iya, iya. Karena ini kan mata kuliah evaluasi program pendidikan, ya. Untuk sementara di sini pendidikan, tapi kalau di luar pendidikan bisa japri ya, tanya karena di luar kuliah gitu ya. Nggak ditarik biaya juga gitu loh ya. Baik, Prof. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, coba saya lihat satu lagi itu Mas Ahmad Syafi'i masih Pak ya? Hadir tak? Oh iya, ya, Mas Ahmad Syafi'i tadi banyak tanya ya. Ya, oke. Sebentar, ini yang sejak tadi belum muncul ya, yang sejak tadi belum muncul itu Mbak Tri Mulyaningrum. Hadir. Oh masih ya? Oke masih. Ya walaupun. Oke. Oke kalau gitu hari ini sekian aja ya. Hari ini sekian aja. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Tapi mungkin nggak pakai Zoom, pakai Bismat. Jadi ini karena saya mendapat masukan. Dan tidak hanya saya, tapi bapak-bapak yang lain itu jangan tiap hari pakai Zoom, itu sangat boros gitu ya. Profesor, maaf saya menyela. Oke, silakan. Menyela, Profesor. Saya tadi terlambat masuk 50 menit, mohon maaf karena ini saya di rumah sakit sambil nungguin ibu saya sedang kritis. Oh iya, tadi sudah. Saya hadir. Ya, tadi sudah Mbak Ferry tadi sudah kami tapi saya hadir dan mendengarkan dalam Profesor. Sudah saya nggak masuk, tadi malah saya kirimkan doa saya juga untuk ibunya Mbak Ferry, semoga segera sembuh, sehat walafiat seperti amin. Amin. Matur nuwun Profesor. Terima kasih. Saya ulangi lagi, saya kira hari ini sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan Bismat ya di gonta-ganti kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro.